Swastiastu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam Rahayu. Salam sehat untuk kita semua. Dan hormati Pak Sekda, Ibu Anggota DPRD Provinsi NTT, Pak Asisten 3, Pak mantan Camat, PLT Camat, Kapolsek, Babinsa, Kepala Desa, PKK, mantan PKK Kecamatan, PKK yang baru sekarang, Mandora, pimpinan ISK tingkat kecamatan, Bapak Desa, Kapus, kepala sekolah, guru, pendamping, ada juga Bawaslu. Singkatnya, hadirin sekalian yang saya hormati, saya bacakan. Syukur puji Tuhan, hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk bertemu dalam keadaan sehat. Dan kita yakini atau nampawai dalam mentau tidak ada kejadian yang terjadi di kolong langit ini yang kebetulan. Semua dalam rancangan. Kalau hari ini saya boleh hadir 16 Mei 2023, sudah beberapa kali, sudah puluhan kali saya datang ke sini, baik sebagai kepala bagian organisasi, sebagai kepala dinas kependudukan, bakal calon wakil bupati, calon bupati juga sekarang, saya pikir dalam rancangan hasil. Kita semua bertemu dalam keadaan seperti ini bukan karena kemampuan kita. Termasuk juga hari ini kita melaksanakan serah terima camat yang lama kepada PLT camat. Wana ni kawai na berbagai ni kawai. Na pagdua kakak tadi wan kakupinya. Ay anak ako na pangakar agad ko yung PLT wan. Na pauna hili haw kayo na nama na mapalako na ako na wana ni kawai. Ay hadinya. Jadi saya kira agak juga gagal abang ini. Artinya apa Bapak Ibu saudara sekalian? Mengapa kita menempatkan seorang pejabat yang pada struktur pemerintahan dalam hal ini sebagai camat atau PLT camat? Karena kita harus memastikan bahwa seseorang memenuhi sejumlah persyaratan. Dan ketika dia memenuhi sejumlah persyaratan, kita harus memastikan juga bahwa ada tingkat penerimaan juga di masyarakat yang memungkinkan legal formalnya itu memenuhi syarat formal pada saat yang sama juga dia diterima secara luas di Mandawai Lepau. Bapak Ibu, bukan saya juga tidak menanyakan apakah kalau saya menempatkan seorang yang ciri ulang ya di Mandawai Lepau, apakah ada tingkat penerimaan? Dan syukur puji Tuhan tingkat penerimaannya lumayan di atas rata. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kalau hari ini kita tempatkan PLT, nanti kita akan berproses secara administratif. Dia memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman dan seterusnya, dirapatkan dalam pekerjaan, dan pada saat yang sama ketika semua memenuhi persyaratan diusulkan, nanti kita akan memutuskan seperti itu. Tetapi biasanya yang sudah PLT biasanya pangalan biasanya Bapak Ibu saudara sekalian, tentu mengapa kita harus memilih seseorang untuk menempati jadi PLT? Kita harus pastikan bahwa paling tidak ya apa yang sudah dikerjakan oleh pejabat sebelumnya itu ada kesinambungan. Kita harus pastikan itu. Dan kami meyakini bahwa apa yang telah meletakkan dasar, mulai beliau dulu di sini menjadi kepala seksi, sektornya dulu ya, sektor langsung di sini, camat ya, kurang lebih 17 tahun, sudah banyak yang dikerjakan. Kita pastikan bahwa yang sudah dikerjakan itu ada kesinambungan, tidak lanjut. Nah pengalaman dan apa pada pelaku dalam sudah camat yang sebelumnya.
Saya berpikir bahwa kalau kita berbicara tingkat kebersihan seorang pemimpin pada levelnya masing-masing, apakah di desa, di kecamatan, di kabupaten, sederhana sebenarnya. Pertama, ya tingkat pendapatan masyarakat. Malah naluri minggu udah dia meningkat atau tidak. Tingkat pendidikannya juga lama sekolahnya, ya rata-rata lama sekolahnya itu juga ada meningkat atau tidak. Derajat kesehatannya meningkat atau tidak. Ya, tingkat sosial, relasi sosial kemasyarakatan baik atau tidak. Keamanan dan ketertibannya itu juga terjaga sedemikian rupa. Kalau semua ini sudah bisa dipenuhi paling tidak itu, ya memenuhi standar. Dan saya pikir di Matawaela Pau ini sudah bisa kita katakan juga beliau sudah melakukan yang terbaik. Terlepas dari apakah dia bisa melebihi kecamatan yang lain atau di bawah kecamatan lain, tetapi beliau sudah melakukan tugas dan tanggung jawab yang terbaik. Mudah-mudahan ya di bidang kesehatan tadi saya mendengar ya ketika duduk di ruangan saya bahwa tingkat kesehatan stuntingnya menurun, gizi buruknya sudah tidak ada lagi, bumilkesnya masih ada, gizi buruknya masih ada. Inilah PR dari Pak Yanti. Ya. Di bidang pendidikan saya berpikir bahwa di sini sudah ada SD, sudah ada SMP, sudah ada SMA. Harus pastikan bahwa harus anak-anak yang wajib harus bersekolah, harus bersekolah. Yang lulus SD pastikan dia melanjutkan ke SMP, yang lulus SMP pastikan dia lanjutkan ke SMA. Harus begitu. Gigi di bawah itu aku tuh meledakan. Baik. Supaya ada juga terlahir ya sekelas tumbuh nyaman di sini, tumbuh pada panjang di sini, sekelas berapa awam di sini, sekelas ya Pak Kalikin Dikir, sekelasnya Bapak yang Buyanto Karsaka, Pak Duli Rumah, seorang birokrat sejati yang mumpuni, jujur orang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita berharap ada yang terlahir dari rahim Matawaela Pau nantinya, ya di bawah kepemimpinan yang Pak Yanti mungkin ya bisa melahirkan seorang yang lulus SMA masuk dalam perguruan tinggi top 10 di Indonesia, misalnya seperti itu. Itu harus dipersiapkan dan jadi ya lakon hakon dan aku nyunap ketudah dan beta maaf. Tiba-tiba mau masuk di Universitas Indonesia, Anda bisa negara. Hakulah maka bagi, ajar maka bagi, itu baru bisa. Oleh karena itu, waktu itu saudara-saudara saya berharap yang sungguh. Tentu keberhasilan seorang pemimpin, ya orang bilang di bawah, ya kesuksesan seorang pemimpin itu ditentukan juga oleh siapa di balik dari kesuksesan itu. Dan yang paling penting adalah bahwa belahan jiwanya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK harus senantiasa ada bersama dengan. Oleh karena itu, ya Rabu Bidang, kalau memang di sana ada tugas-tugas yang misalnya bisa ditinggalkan, tidak ada tanggung jawab yang terlalu mungkin saja ya kalau sudah definitif selalu harus mendampingi siang dan malam 24 jam. Ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Bapak Ibu saudara sekalian, tidak mudah memang. Ya. Pulang di kampung sendiri memang. Ya. Tidak mudah. Mana mudah. Tapi itu paham apa namanya? Kadang-kadang ada hukum sekolah. Ya. Ibu Bapak saudara sekalian, saya juga berharap Bapak Desa dukung sudah kerjasama. PLT itu dia bertugas itu sama dengan camat. Ya, PLT. Ya, kenapa saya bilang sama dengan camat? Karena tugas kesehatan camat dilaksanakan secara keseluruhan. Kecuali hal-hal yang prinsip harus dikonsultasikan dengan bupati. Tetapi saya yakin dan percaya, saya mengenal Pak Yanti dari ulang ini, dia adalah aparatur sipil negara, seorang PNS yang mumpuni. Tidak saja mumpuni dari segi intelektual,
tetapi mumpuni dalam karakternya. Dia seorang yang punya karakter yang kuat. Orang punya komitmen, orang punya konsisten di dalam membangun relasi dengan siapapun. Oleh karena itu, laksanakan tugas itu dengan baik. Kemudian semoga berhasil nanti menjadi camat yang berhasil di atas rata-rata. Terima kasih untuk Bapak Doni, mantan camat, ya, beserta Ibu. Terima kasih untuk 17 tahun. Ya, tidak mudah memang. Saya juga pernah menjadi kepala desa, pernah juga menjadi camat. Ya, walaupun singkat, dilepas pergi juga diperliu dulu dengan ya katakanlah terharu. Di Kecamatan Padawai pun seperti itu. Dan biarlah itu rasa haru itu memberi inspirasi bagi kita bahwa kita telah berbuat di tempat yang telah didapatkan, dan selamat untuk mencoba lagi di tempat yang lain, pada profesi yang lain. Mudah-mudahan ya, karena Tuhan berkenan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya apapun yang kita dapatkan, kita tidak ucapkan pun yang akan terjadi 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, bulan depan, Tuhan sudah tahu ya, untuk apa yang terjadi bagi kita. Oleh karena itu, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau sekiranya dalam interaksi kita, saya jadi bupati sudah 2 tahun lebih, ada yang kurang berkenan, ya, katakanlah dalam setiap pertemuan dimanapun saya selalu menyampaikan hal-hal yang prinsip. Kalau saya anggap itu sesuatu yang krusial yang harus mendapat perhatian, saya pastikan saya tegas untuk sampaikan. Terima kasih. Kalau sekiranya ada yang berkesan, ya baik itu dikenang. Kalau ada yang kurang berkesan, dimaafkan. Saya pikir ini Bapak Ibu saudara sekalian, mata baila paus selalu ada nimanya dari etik ini. Saya buktikan bahwa setiap ada usulan ke pusat itu selalu dapat itu saya bilang, ingat mata baila paus. Gitu. Kenapa kita harus membangun di sini Bapak Ibu? Bukan hanya untuk masyarakat mata baila paus, untuk masyarakat di Kenanga di sana, untuk masyarakat yang pergi ke Pinopahan, untuk masyarakat yang ke Kadungala, untuk masyarakat yang ke Mampu bisa terikut sini. Oleh karena itu, doakan saja supaya kita terus dalam keadaan sehat. KPU nona Jakarta Padi mudah di pemerintah tingkat atas, nah berhayat ini bahwa yang kita kerjakan itu benar dan kita wujud nyatakan dengan apa yang kita sudah rancangkan. Saya pikir ini Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendatangkan berkat bagi kita semua, bagi pribadi, terlebih untuk masyarakat di Mata Paus. Sekali lagi, selamat siang dan salam untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.